معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'ada, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini umat Islam kembali merayakan Idul Adha. Kita bersyukur karena dalam suasana damai dapat merayakannya di tengah situasi dunia yang masih didera berbagai konflik dan bencana. Situasi ini mengingatkan kita pada peristiwa 14 abad yang lampau, ketika Rasulullah berhaji yang pertama dan terakhir dan menyampaikan khutbah bersejarah di sebuah lembah di perbukitan Arafah. Khutbah wada atau khutbah perpisahan yang disebut-sebut sebagai deklarasi Islam pertama tentang peradaban dunia yang adil luhur itu masih sangat relevan dan penting untuk dikenang hingga saat ini. Dalam khutbah yang mengharukan itu, Nabi menyerukan kepada umat manusia tentang nilai-nilai kemanusiaan dan berwasiat untuk menerima segala perbedaan, menghargai keragaman, dan agar meninggalkan segala bentuk kekejian dan kekejaman pra-Islam yang bertentangan dengan Islam. Haji Wada adalah haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Haji ini disebut juga haji perpisahan karena 3 bulan setelahnya Rasulullah wafat.
Ketika Rasulullah mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji, seluruh umat Islam berdatangan ke Madinah. Sebagian bergabung di tengah perjalanan untuk bisa ikut menunaikan haji bersama. Sebuah riwayat menyebutkan Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan rombongan sangat besar, mencapai 116.000 jemaah dan membawa serta ratusan ribu ekor hewan kurban. Mereka mengikuti setiap tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Momentum Haji Wada ini digunakan Rasulullah untuk mencontohkan tata cara berhaji. Beliau juga menyampaikan khutbah berisikan pesan terakhir yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Begitu pentingnya sehingga umat Islam yang hadir diminta menyampaikan isi khutbah Rasulullah kepada mereka yang tidak hadir. Di suatu pagi, di tanggal 9 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah, Rasulullah tiba di lembah Uranah, perbukitan Arafah. Masih dalam posisi duduk di atas kendaraan onta kesayangannya yang bernama Qaswa, Rasulullah mengawali khutbah dengan ungkapan yang menyentuh kalbu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dengarkanlah kata-kataku, sebab aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku dapat bertemu kalian lagi di tempat ini dalam suasana seperti ini. Ada dua sahabat yang ditunjuk sebagai pelantang suara, yaitu Bilal bin Rabah dan Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, agar khutbah Rasulullah terdengar jelas sampai jauh oleh seluruh jemaah yang hadir. Kemudian Rasulullah mulai masuk pada inti khutbah. Beliau melanjutkan kata-katanya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah suci. Sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Karena itu harus kalian jaga dan lindungi selamanya sampai kalian menghadap Tuhan dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang kalian lakukan. Maka selepas kepergianku nanti, janganlah kalian kembali menjadi ingkar dan bertengkar satu dengan yang lain. Dalam khutbah yang mengharukan, sesekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendongak ke langit, berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kaum muslimin agar tidak berlaku kasar terhadap perempuan, tidak menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah, tidak mengambil keuntungan berlebihan atau riba dari uang yang dipinjamkan, tidak murtad atau membelot, tidak kembali saling serang dan membunuh, serta tidak mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak halal. Rasulullah tidak hanya berkata-kata, tetapi juga sekaligus memberi contoh, menjadi orang pertama yang melaksanakannya. Ketika beliau memutuskan untuk menghentikan praktek balas dendam dan riba jahiliyah, beliau mengatakan, riba pertama yang aku cabut adalah riba yang menjadi haknya kerabatku sendiri, kata beliau sambil menyebut nama. Kemudian lanjutnya, tuntutan balas mati yang aku batalkan adalah tuntutan keluarga korban dari kerabatku sendiri. Tegas beliau juga menyebut nama. Sejak itu segala bentuk balas dendam yang mengerikan dan riba yang mencekik leher dinyatakan tidak berlaku lagi. Tentu saja termasuk dua nama dari kerabat beliau menjadi orang pertama yang mempelopori gerakan sadar budaya walaupun harus kehilangan hak menuntut balas dan hak memungut riba. Pada bagian lain khutbahnya, beliau menyampaikan cara hidup damai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menerima perbedaan dan menghargai keragaman suku,
ras, agama, bangsa, dan warna kulit. Kata-kata beliau mengenai hal ini patut kita simak bersama. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, kakek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab, dan tidak ada kelebihan bangsa selain Arab terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam terhadap yang berkulit merah, kecuali ditentukan dengan kriteria takwanya. Di bagian akhir khutbah, beliau berwasiat untuk berpegang teguh pada dua pusaka yang ditinggalkannya dengan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian memeganginya erat-erat, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Itulah kitabullah dan sunnah Rasulullah." Pidato perpisahan yang sangat singkat itu membuat haru semua yang hadir, sehingga pakaian ikhram mereka yang putih bersimbah air mata. Nabi pun turun dari ontanya. Dalam waktu hampir bersamaan, turun wahyu terakhir yang mengisyaratkan tanda-tanda ajal baginda Rasulullah sudah dekat, dengan menyebut tentang paripurnanya agama Islam. Isak dan tangis pun tak terbendung, pecah mengangkasa. Wahyu dimaksud adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita cermati khutbah Rasulullah yang disampaikan pada Haji Wada, tampak lebih fokus pada upaya pembentukan tata dunia baru yang dibangun berlandaskan nilai-nilai universal Islam seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemaslahatan bersama. Sedikit sekali, untuk tidak menyebut tidak sama sekali, beliau menyinggung soal-soal terkait ibadah mahdoh. Hal itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya akidah dan syariah, tetapi juga agama peradaban. Karena itu, walau disampaikan jauh sebelum lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dunia menilai khutbah Wada sebagai deklarasi tentang tujuan beragama yang adiluhur dan berkeadaban. Tujuan beragama yang terpenting yaitu menjaga maslahah ammah atau kemaslahatan bersama tidak akan terwujud tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai universal yang dikemukakan Rasulullah. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa sistem sosial yang sesuai ajaran Nabi tidak mudah untuk dapat dilaksanakan begitu saja. Terbukti tak lama sepeninggal Rasulullah, dunia Islam, dunia umat Islam mengalami perpecahan, konflik yang melibatkan kekerasan, bahkan pertumpahan darah. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang kita hadapi tidak jauh berbeda. Tantangan serupa sering muncul di depan mata. Misalnya, datang dari beragam kelompok yang menggunakan ideologi kekerasan seperti terorisme dan faham takfiri yang mencederai sesama dan meruntuhkan kemaslahatan bersama sebagai hasil ijtihad para pendiri bangsa yang sesungguhnya sudah sesuai dengan ajaran agama. Terdapat sedikitnya 3 tantangan dalam kehidupan keagamaan yang kini sedang kita hadapi. Pertama,
Agama hadir untuk menjaga jiwa dan martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Itu sebabnya setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan yang diwujudkan dalam ajaran tentang kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah prinsipil, prioritas, dan utama. Agama menasehatkan bahwa setiap manusia punya harkat, derajat, dan martabat yang harus senantiasa dilindungi dan dijunjung tinggi. Inti dan esensi pokok ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Namun belakangan ini kian muncul fenomena di mana orang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Orang beragama tapi hidupnya justru semakin eksklusif, padahal agama mengajarkan hidup inklusif. Beragama tapi pendekatannya memisah-pisahkan, segregatif, padahal agama itu menyatukan, integratif. Beragama tapi mengembangkan permusuhan dan perlawanan atau konfrontatif. Padahal agama mengajarkan saling bekerja sama dan bersinergi secara kooperatif. Akhirnya, beragama menjadi merusak dan destruktif. Padahal beragama mestinya membangun, menebarkan hal-hal yang konstruktif. Fenomena beragama yang amat memprihatinkan seperti itu tak hanya mengganggu kehidupan keagamaan di tengah masyarakat majemuk, tetapi juga mengancam keutuhan keindonesiaan kita. Tantangan kedua, belakangan ini muncul fenomena di mana lahir beragam tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak berdasarkan kaidah keilmuan. Mereka yang tidak memiliki kompetensi keilmuan begitu saja menerjemahkan dan menafsirkan teks-teks kitab suci. Muncullah terjemahan dan tafsir keagamaan yang terlalu berlebihan dan melampaui batas. Sebagian kelewat bertumpu hanya pada teks semata dan mengabaikan konteks sama sekali. Sebaliknya, kutub ekstrim lainnya adalah kelewat bebas tanpa batas dalam menerjemahkan teks, sehingga justru tercerabut dari teksnya itu sendiri. Semakin pelik ketika keduanya itu lalu mengingkari inti pokok ajaran agama, melahirkan klaim kebenaran sepihak sambil menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda dengannya dengan memaksakan kehendak dibarengi tindak kekerasan. Lahirlah beragam konflik sosial di tengah masyarakat akibat adanya benturan saling memaksakan tafsir yang tak berdasar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tantangan ketiga, di tengah kemajemukan bangsa, para leluhur dan pendiri bangsa dengan segala kearifannya telah mampu menjalin, merajut, dan merangkai keberagaman itu dengan membangun konsensus nasional sebagai ikatan kebangsaan. Itulah Pancasila. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah fondasi bangunan besar bangsa Indonesia yang majemuk. Fondasi dasar, pilar, dan payung besar bangsa itu dibangun dari nilai-nilai agama yang universal dan nilai luhur kearifan lokal yang mempersatukan kita semua. Namun belakangan ini muncul fenomena di mana atas nama agama, seseorang secara demonstratif mendakwahkan pemahaman bahwa Pancasila itu bertentangan dengan ajaran agama. Memberi hormat kepada Sang Saka Merah Putih itu perbuatan menyekutukan Tuhan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu haram. Dan beragam faham lain yang secara langsung bisa merusak dan mengoyak ikatan kebangsaan serta meruntuhkan sendi-sendi bangunan keindonesiaan kita. Cara beragama yang berlebihan dan melampaui batas seperti itu
juga akan berdampak memperburuk citra agama itu sendiri serta melukai keharmonisan hidup bersama umat agama lain. Hadirin yang berbahagia, maka dalam menyikapi fenomena semua itu, kita perlu menjaga dan memelihara cara pandang, sikap, dan amalan keagamaan atau praktek beragama yang tidak berlebihan dan melampaui batas. Setiap umat beragama harus lebih memfokuskan diri pada pesan utama ajaran agama, yang inti ajarannya adalah menjaga kemanusiaan dan kemaslahatan, yang pengejawantahannya haruslah berprinsip keadilan dan keseimbangan, serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dalam kehidupan bersama. Ajaran agama pasti benarnya dan sempurna, karena ia adalah ajaran dari yang maha benar dan yang maha sempurna. Namun, bagaimana manusia memahami dan kemudian mengamalkan ajaran agama dari Tuhan yang maha segala itu? Disinilah cara beragama, cara pandang, sikap, dan praktek beragama setiap umat beragama diupayakan sedemikian rupa agar tak berlebihan dan tak melampaui batas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat beragama, kita dituntut untuk lebih mengedepankan perhatian pada perwujudan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang bersifat usuli atau inti, pokok, esensial, dan universal. Hal ini sesuai atau sebangun dengan khutbah wada Rasulullah yang hanya fokus pada hal-hal mendasar sebagai inti ajaran agama. Misalnya, pelindungan martabat kemanusiaan, penegakan keadilan, pemenuhan hak-hak dasar manusia, persamaan di depan hukum, membangun kemaslahatan bersama, menjaga komitmen bersama, dan lain sebagainya. Secara khusus, menjaga kemanusiaan dan membangun kemaslahatan dinyatakan secara eksplisit karena dua ajaran pokok itulah yang belakangan ini mengalami pengingkaran luar biasa justru dari kalangan umat beragama itu sendiri dengan mengatasnamakan agama. Oleh karenanya, beragama secara moderat dalam artian tidak berlebihan dan melampaui batas itu lebih difokuskan pada pembinaan umat beragama di ranah kehidupan publik. Hal utama yang diperhatikan adalah membangun cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berdampak positif dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, menaati konstitusi merupakan keharusan karena menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan beragama dalam konteks Indonesia. Pada hakikatnya, dalam negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis seperti Indonesia ini, setiap upaya pembinaan cara pandang, sikap, dan praktek beragama haruslah berwawasan konstitusional yang syarat nilai-nilai agama dan keadaban publik. Pancasila dan konstitusi merupakan hasil titik temu dari beragam aspirasi yang muncul, yang lahir dari kearifan para pendahulu pendiri bangsa dalam menyikapi realitas kemajemukan kita. Kesepakatan bersama itu tak hanya berfungsi sebagai pengikat yang merajut, merangkai, dan menjalin tenun kebangsaan kita yang berwarna-warni, tapi juga sekaligus penguat identitas bangsa yang religius ini. Ber-Indonesia yang senantiasa menjaga nilai dan norma agama, dan beragama yang senantiasa menjunjung tinggi konsensus bangsa, adalah satu kesatuan yang manunggal dalam jiwa dan raga setiap warga bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah mengenai peristiwa Haji Wada. Kita dedikasikan untuk melawan lupa agar pesan-pesan terakhir baginda Nabi, utamanya pesan tentang keharusan menjaga kemanusiaan,
kemaslahatan dan menaati kesepakatan hidup bersama tetap menginspirasi dan menjadi tuntunan bersama yang mewujud dalam realita tatanan kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.